Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Nah, kali ini masih di bulan Oktober, ini bulannya asuransi karena di tanggal 18 Oktober itu Hari Asuransi yang diperingati secara regional. Jadi ada 10 negara ASEAN yang dulu mempelopori Hari Asuransi ini di sekitar 17 tahun yang lalu, dan Indonesia merupakan salah satu pelopor itu, dan kita sekarang bersama dengan Pak Rio Darante. Apa kabar, Pak? Baik. Pak Rio Darante ini adalah Ketua Panitia Hari Asuransi 2023. Jadi beliau dari unsur APKAI ya, Pak? APKAI, Dari unsur penilai APKAI. kerugian. Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Jadi bagian dari asosiasi anggota DAI. Pak Rio, Ya, nah, kalau kita bicara tentang Hari Asuransi gitu ya, seberapa spesial sih Pak Hari Asuransi ini bagi industri, bagi pelaku asuransi? Sebenarnya gini loh, ini sudah yang ke-17 kali. Ya. Saya lihat partisipasinya ini ya masih banyak yang belum sadar ya. Ini Asia Tenggara loh merayakan semua ini, Asia Selatan ya. Ya. Jadi harusnya memang berikutnya harus lebih partisipasi dari perasuransian ini ya. Dari pelaku ini juga harus mendorong terus. Dan memang sudah ada arahan dari OJK supaya di kedepannya ini lebih meriah, supaya orang-orang ini tahu asuransi dan terus dilakukan literasi, ya, agar karena literasi ini kan berhubungan dengan inklusi, ya. Jadi orang punya literasi akan membeli polis, ya. Jadi terus ditingkatkan dan saat ini sayangnya sedikit ya, masih sedikit yang terlibat. Ya. Kita usahakan terus. Sayangnya asuransi kadang suka punya program masing-masing, ya. Jadi mereka nggak mau ikut, ya. Jadi mereka punya program literasi yang mungkin berjalan sepanjang tahun, tidak terkoordinasi di dalam kepanitiaan Hari Asuransi. Jadi program literasi jalan tetapi terus. Yang terkait dengan spesial atau yang khusus dengan Hari Asuransi malah kemudian kesannya gembanya kurang luas gitu. Jadi sebenarnya literasi ini macam-macam ya. Kemarin juga saya udah jelasin di preskon. Literasi itu bukan cuma masalah produk, gitu. Literasi itu bisa di proses pemilihan produk asuransi, lalu setelah produk itu kita beli, kita cara periksa polisnya seperti apa, lalu cara klaim seperti apa, gitu. Lalu juga masyarakat harus mengenal sebenarnya asuransi ini kan ada banyak ya. Jadi pemilihan asuransinya seperti apa. Jadi literasi asuransi ini memang ya harus menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu topik ya. Ya, jadi kalau bisa apapun menjadi bagian dari literasi. Nah, tahun ini ada program dari kepanitiaan untuk literasi di beberapa kota ya Pak. Berapa kota Pak? 10 kota. 10 kota di 13 titik. 13 titik. Artinya menjangkau di seluruh Indonesia ya, meskipun tidak semua provinsi ya. Jadi dari Aceh sampai ke Makassar. Sampai ke Makassar. Makassar. Kita sayangnya belum sempat menjangkau di teman-teman di masyarakat di Maluku dan Papua. Mungkin di berikutnya ya udah harus dijangkau. Gitu. Nah, timnya berbeda-beda yang datang ke sana. Betul. Kemudian apa sih Pak? Mungkin Pak Rio kunjung berapa kota Pak? Saya tahun ini dapat tugas ke Yogyakarta. Ada cerita menarik di sana? Ya, jadi Jogja ini kan Jogja kota yang bagus ya. Dan kalau kita adakan di kota besar, tentunya yang datang ini sudah tingkat literasinya lebih tinggi dibandingkan kalau kita ke tingkat kabupaten. Ya. Jadi kita sudah tentukan ke organizer ya. Dalam hal ini kita kerjasama sama PNM Persero. Minimum 60 orang. Peserta. Yang harus hadir. Ya, dari 60 orang kalau kita ambil sampling di Jogja, itu 56 orang dari 60 itu dari golongan mikro. Ya, 4 itu dari menengah. Jadi kalau mikro itu pinjaman masih 15 juta ke bawah. Ya. Jadi mereka nasabah PNM ya? Nasabah PNM. Nah itu menariknya ini tahun lalu kan saya juga ikut ya di Manado dan di Bali itu di tingkat kabupaten. Tahun lalu di tingkat kabupaten, tahun ini sekarang di tingkat kota.
saya melihat perbedaan besar di tingkat literasinya. Di kota ini ternyata orang sudah lebih sadar mengenai asuransi. Lebih paham juga. Sudah mempunyai produk. Sudah punya produk. Sudah punya produk. Dan mereka sadar produk itu, sehingga pertanyaannya itu tidak sesimpel yang tahun sebelumnya. Ini lebih teknis. Gitu. Contohnya, misalnya kalau rumah saya kebakar, lalu polisnya hilang, bagaimana cara saya mengklaim? Gitu. Jadi bukan lagi ngomong manfaatnya apa ya? Enggak, tapi mereka sudah tahu manfaatnya. Ya? Sampai teknis. Tapi bukan berarti semua peserta seperti itu. Ada juga peserta yang sepertinya literasinya masih rendah, sehingga beli polis ikut-ikutan tetangga, temennya. Itu yang sebenarnya kita kasih literasi, itu yang berbahaya. Itu yang sebenarnya kita tidak mau masyarakat beli polis seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa beli polis ya, karena memang diajak. Beli polis itu harus berdasarkan kebutuhan. Ya. Jadi edukasi kepada mereka akhirnya berbeda-beda ya. Ada yang tadi teknis harus dijelaskan, ada yang mendasar tadi tentang bahwa beli polis harus sesuai kebutuhan itu. Ada juga komplain. Tentunya. Ada juga yang komplain. Ada juga yang komplain. Jadi memang apa yang kita lihat di masyarakat di market saat ini ya, ada komplain mengenai klaim, ada juga pertanyaan mengenai produk atau teknis cara klaim, ada juga yang sebenarnya beli polis nggak ngerti. Karena ikut-ikutan tadi. Jadi ini bermacam-macam. Nah, cuma dari peserta ini ya, semuanya itu mayoritas lah, saya lihat mayoritas sudah punya polis sosial, asuransi sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan. Tapi mereka juga sadar bahwa itu asuransi? Tidak. Nah, ya, mereka tahunya asuransi itu ya asuransi pendidikan ya. Yang menurut saya sebenarnya itu lebih ke investasi ya, investasi menabung untuk pendidikan ya. Kalau asuransi ini kan untuk lebih proteksi. Betul. Ya. Jadi kemarin ya memang kalau di Jogja itu kebetulan saya juga sebagai trainernya, itu saya kasih tahu perbedaan antara asuransi sosial, asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi syariah. Ya itu yang saya kasih tahu gitu. Nah kalau dari cerita teman-teman yang di kota-kota lain, apakah hal-hal serupa juga muncul, Pak? Iya, betul. Jadi memang karena tahun ini seluruhnya diadakan di kota besar, jadi pertanyaannya memang tidak seperti yang tahun sebelumnya, gitu. Tapi dari sampling ini sebenarnya memang sudah kelihatan sih, pasti ada komplainnya mengenai asuransi yang gagal bayar, ya. Lalu bagaimana cara mereka mengajukan misalnya komplain, mau terhadap siapa nih lapor kalau ada permasalahan. Nah itu kan memang kita harus kasih tahu ya. Ya. Itu kan kita semua kan berada di di bawah supervisi otoritas jasa keuangan. Ya. Ada juga yang nanya produk, sama sih sebenarnya setiap kota besar sekarang penetrasinya udah bagus, ya sudah punya BPJS semua, ya sudah sadar ya BPJS itu perlu karena mereka juga pengusaha. Ada juga yang pingin sebenarnya punya asuransi untuk melindungi bisnisnya, usahanya. Karena ini nasabah PNM ini kan pengusaha, pengusaha kelas mikro ya. UMKM mereka ya. UMKM. Ada asuransi tentunya yang menjamin produk-produk proteksi untuk usaha mikro ada. Gitu. Itu yang kita mungkin minta nanti ke pelaku industri untuk memperbanyak. Jumlah nasabahnya ini 16 juta. Nasabah PNM seluruh Indonesia 16 juta dan target dari Presiden kalau nggak salah dengar 19 juta di tahun 2025. Jadi banyak sekali. Itu pasar yang besar. Pasar besar. Volume besar, memang proteksinya nggak usah besar ya. Mereka kan pinjaman 15 juta. Gitu. Dan itu mengenalkan mereka pada proteksi yang berbeda dengan yang selama ini dikenal kan. BPJS Kesehatan hanya untuk dirinya ketika sakit, tapi ini usahanya, kalau kita bicara bisnis besar kan ada bisnis interruption itu ya, istilahnya gitu ya. Ini perlu dikenalkan juga kepada mereka. Ini kan pelan-pelan, Pak. Jadi mereka pinjam uang juga dari cuma 500.000, 1 juta, lalu meningkat sampai 15. Habis itu dia naik kelas, ya. Akhirnya kalau sudah naik kelas kan dia naik ke bank. Ya. Dan tentunya butuh proteksi. Nah, proteksinya juga akan naik kelas nih. Dari produk mikro nanti dia akan naik ke polis-polis yang umum. Dan itu akan ya memperbesar
persentase penetrasi asuransi di Indonesia yang saat ini masih rendah ya. Jadi kembali ke tadi 10 kota itu memang didesain untuk tahun ini ya Pak, edukasi literasinya ke 10 kota itu ya. Iya. Kalau tahun lalu kan kemudian lebih banyak kota kecil-kecil gitu ya. Kota-kota kecil. Tahun lalu kalau nggak salah kita di 11 titik deh. 11 titik. Oh, Tahun kalau ini titiknya 13. lebih banyak tahun ini. Tahun ini titik lebih banyak, anggarannya kita gedein karena di kota besar lebih mahal ya, kita gedein. Jumlah orangnya kita tambah, yang tahun lalu 50 sekarang menjadi minimum 60 peserta. Goodie bag-nya kita juga bagusin, makanannya kita bagusin. Jadi memang anggaran lebih gede supaya pesertanya lebih nyaman ya. Nah, sampai saat kita taping ini, sahabat TV Asuransi, masih ada beberapa kota yang belum jalan ya Pak? Masih ada Aceh, Surabaya, udah. Tinggal dua lagi. Dua titik itu lagi. Tinggal 2 lagi, udah 11 nih. Nah, yang 11 ini evaluasi menyeluruhnya secara umum bagaimana Pak? Respon masyarakat, kemudian apakah tercapai tujuan edukasinya? Pertama kehadiran ya. Kehadiran itu kan kita mintanya maunya 60. 60. Ya. Dari hasil ini kita lihat kehadiran 55 sampai 75 orang. Ya, bervariasi ya, gitu. Kalau kayak Jogja 59. Oke. Ya. Tadi saya dapat laporan untuk Surabaya ya. Surabaya itu 75 kalau nggak salah. Jadi bervariasi dan memang kita sudah antisipasi pesan makanannya, gitu. Kita kan juga nggak mau malu ntar makanan malah datang kebanyakan, ntar habis. Lalu juga sponsor juga antusias ya. Sponsor antusias, dia membawa macam-macam untuk games. Ya, bawa hadiah. Dan saya sebenarnya happy nih dengan tahun ini partisipasi. Jadi ini bukan hanya bikin kayak literasi ya cuma untuk dapat poin ya, memenuhi kewajiban aja. Tapi enggak, ini peserta ini sebenarnya saya juga kaget dengerin yang kita menyimak gitu. Nah, kita kan yang sudah di profesional udah sering banget nih ikut seminar, kan suka ngantuk ya. Kalau ini enggak loh, saya juga kaget dengan materi yang kita kasih di Jogja ini cukup berat sebenarnya ya. Tapi dia nyimak. Mereka nyimak ya. Itu yang saya sebenarnya surprise dan ya berarti literasinya udah lumayan ini, enggak buruk ya. Gitu. Tadi kan kita ngomong mereka pertanyaan itu. Nah, materinya apa sih Pak? Kurikulumnya apa ini untuk tahun ini? Kan memang materi diserahkan ke sponsor. Oh, masing-masing beda-beda ya. Jadi kalau Jogja ya, samplingnya Jogja karena saya, itu saya kan dikasih waktu 90 menit. Presentasi 90 menit. Setengah jam pertama itu pengenalan asuransi. Secara umum dasar, ya, jenis-jenis asuransi, bedanya apa. Lalu saya kasih tahu bagaimana cara membeli polis, ya, memilih polis ya, polis. Lalu kita kasih tahu sebenarnya perindustrian asuransi itu apa? Itu kan di bawah OJK dan macam-macam. Lalu sesi 2 itu berat nih, polis kebakaran. Sesuai dengan kebutuhan mereka sebenarnya ya sebagai pengusaha. Justru di materi yang polis kebakaran ini pertanyaan ini lebih menarik karena masuk ke produk dan beberapa pertanyaan itu ternyata mereka sudah punya produknya. Mereka sudah punya produknya. Artinya mereka selama ini udah di cover, tapi mereka juga paham bahwa mereka di cover itu. Justru sudah paham karena salah satu pertanyaan, kalau rumah saya kebakar, lalu polisnya kebakar, itu bagaimana? Gitu. Artinya dia nggak punya bukti fisik punya polis. Bukti fisik. Nah itu kan kita kasih tahu bahwa polis sekarang udah digital, gitu kan. Yang penting dia ingat aja ya, dia ingat sebenarnya atas nama siapa. Ya alamat, nanti kita bisa mendatangi kantor asuransi yang menerbitkan polis itu. Nanti mereka akan ambil datanya dari komputer. Itu yang tadi Pak Rio sebutkan bahwa mereka lebih advance dibandingkan yang tahun lalu ya. Lalu ada pertanyaan juga, bagaimana kalau saya sebenarnya kurang nilainya? Iya. Jadi misalnya nilai rumahnya tertentu, dia ternyata kurang. Iya, dia mau nambah. Jadi top up istilah top kita up, ya. Gitu. Jadi saya itu udah pertanyaan ya orang udah punya ya, sudah punya. Gitu. Karena gini Pak, PNM itu 99% perempuan. Ini kan program inklusi keuangan ya. Jadi bagaimana memberdayakan perempuan untuk membantu
menghasilkan uang, membantu keluarga. Ya. Jadi rata-rata ini suaminya juga bekerja. Gitu. Jadi dari suami ini mereka sudah punya asuransi. Gitu. Lalu mereka menghasilkan bisnis ini ya bisa batik, bisa jualan macam-macam. Jadi sudah ada produk asuransinya yang mereka punya. Jiwa dan umum. Gitu. Jadi karena mereka nasabah PNM yang sudah di-cover oleh asuransi juga, artinya mereka sudah punya asuransi. Berarti tahun ini edukasinya adalah sebenarnya pendalaman ya Pak ya? Bukan mengenalkan asuransi dari awal gitu ya ke mereka. Mungkin gini sih, masukan juga untuk panitia berikutnya. Untuk tahun depan gitu. Iya, kalau bisa memang kita sesuaikan dengan tujuan pemerintah. Pada saat kasih presentasi itu literasinya mungkin kita kasih apa ya, kasih guidance lah, fokusnya harus di mana gitu, supaya nanti pada saat berakhir ini itu kita bisa lakukan feedback ya, penilaian daerah mana yang sebenarnya literasinya paling baik gitu. Kalau ini kan memang tiap daerah ya produknya presentasinya beda-beda ya, jadi agak susah. Nggak pakai data OJK. OJK bukannya punya data ya? Tingkat literasi itu OJK kan waktu itu kemarin dia bilang dia audit dia lakukan survei tiap 3 tahun ya, gitu. Jadi maksudnya kalau Dewan sendiri nggak lakukan sih. Kalau saya OJK punya data nggak bahwa tingkat literasi asuransi di daerah-daerah itu? Sampling sih. Sampling gitu. Justru ini kita punya yang lebih empiris, yang lebih pas. Kalau ikut misalnya 100 orang ya harus ada feedbacknya ya, seberapa tahu mereka mengenai asuransi, lalu kita akan bandingin tiap kotanya nih. Lumayan kan kalau tiap titik misalnya ya tahun depan tiap titik 100, lalu dapat feedback, lalu kita bisa lakukan survei di situ. Ini masukan buat panitia berikutnya aja supaya dilakukan survei setelah acara. Jadi ada pre-test, ada post-test lah gitu ya? Perlu nggak? Atau hanya post-test aja? Nggak usah post-test ya, post-test aja sih. Post-test aja ya? Kalau ada pre-test, post-test, ini kan kendalanya gini Pak, restriction-nya. Ini kan semua yang ikut pengusaha. Mereka nggak bisa ninggalin bisnisnya terlalu lama. Itu kenapa tadi 90 menit itu ya? Iya, sebenarnya nggak, mulainya jam 8:30 sampai jam 12. Nah, kita nggak bisa nahan dia lama-lama lagi karena mereka harus balik jualan lagi. Gitu. Jadi ada batasan yang memang kalau kita mau pakai post-test itu nggak bisa terlalu banyak pertanyaannya. Gitu. Nah, jadi Pak Rio, saya mengikuti Hari Asuransi ini dari edisi pertama ya, 17 tahun yang lalu. Jadi selama ini kan ada yang luar biasa, gegap gempita, terus kemudian ada juga yang sampai dulu sih saya Jogja juga pernah jadi puncak acaranya, kemudian Bali juga pernah di situ. Terus kemudian pandemi datang. Industri ini kemudian mendapat pukulan yang luar biasa. Nah, tahun ini kemudian acara besarnya itu dengar-dengar hanya 2 ya, yaitu literasi yang di 13 titik tadi sama jumpa pers lah istilahnya gitu ya. Nah, apa yang membuat kemudian panitia tahun ini memutuskan untuk tidak segegap gempita sebelum-sebelumnya, Pak? Jadi acara ini kan sebenarnya untuk dibuat ini butuh persetujuan ya, butuh persetujuan. Kita waktu itu sudah buat beberapa opsi dan melihat dinamika pasar saat ini, diputuskan supaya lebih baik tidak hingar-bingar lah, nggak hingar-bingar. Tetap literasinya sebagai kewajiban dari pelaku ini, dari industri ini tetap dijalankan, titiknya dibanyakin, ya dibagusin, tapi nggak hingar-bingarnya nggak ada, gitu. Nah, cuma kan tanggal 23 ada acara nih. Jadi memang pada saat nanti launching roadmap OJK 2023-2027 itu nanti diselipin hari asuransinya. Gitu. Ada semacam pesan juga dari pemerintah mengenai hari asuransi. Ya. Dan saya berharap ke depannya hari asuransi lanjut yang lebih itulah ya, lebih besar lah, lebih meriah. Gembanya lebih ada supaya orang tahu. Walaupun pada saat ini reformasi industri lagi dijalankan. Gitu. Tapi bahwa edukasi sepanjang waktu itu selalu jalan ya. Terlepas dari saya dari awal sampai sekarang literasi terus, ya kan? Dengan tingkat literasi yang baru
masih rendah begini ya penetrasinya ya, tergantung dari literasinya, gitu. Dan kita menghadapi persoalan itu bertahun-tahun nggak selesai-selesai ya, tentang kita penetrasi yang nggak naik-naik itu. Gitu. Iya, ini menjadi PR kita bersama sih. Itu juga sudah diungkap oleh OJK kok naiknya pelan. Terlalu pelan bagi OJK. Jadi memang industri asuransi harus benar-benar cari solusinya bagaimana supaya literasinya dan penetrasinya itu nggak pelan seperti inilah, gitu. Dan Cari caranya. apakah hari asuransi kemudian menjadi semacam kick off-nya atau justru puncaknya untuk literasi ini atau biasa aja? Ini kan udah 17 kali diadakan ya. Jadi memang paling tidak ke depannya kalau orang tanya hari asuransi, orang udah paham lah, gitu, bahwa 18 Oktober ini hari asuransi. Gitu. Kalau sekarang saya khawatirnya banyak pelaku yang juga tidak tahu ya tanggal hari asuransinya, gitu. Jadi memang publikasinya harus gencar ya. Mau tidak mau itu komunikasi itu harus gencar, itu jadi PR yang memang kita bersama. Nggak bisa cuma dikasih ke dewan, ya, walaupun sebagai lembaga koordinator antara asosiasi, ini tugas bersama deh, gitu, untuk beresin ya. Dan OJK ya bagusnya mereka mensupport saat ini. Untuk tahun depan sudah ada, kan sebagai panitia yang tahun ini, dan Bapak juga tahun lalu juga sebagai panitia, apakah ada semacam suggestion atau apa untuk tahun depan? Sebaiknya seperti apa? Tahun depan kan ASI nih yang pegang ya. Tahun depan ada ASI, ada AJ, ada AWI. Jadi 3 asosiasi besar ya. Kalau kita kan kecil ya. Mereka ini besar. Saya harap literasi jalan terus. Titiknya dibanyakin. Lebih banyak dari tahun ini. Dan juga ada masukan dari OJK supaya acaranya lebih wah lah ya. Ada gegap gempitanya. Gegap gempita dengan mengundang masyarakat yang lebih besar, gitu. Tentunya membutuhkan anggaran lebih gede ya. Jadi harus dipersiapkan, nggak bisa terlalu dekat. Masih jauh hari, panitianya udah di-set. Dan saya yakin panitia yang tahun depan ini memang sudah pengalaman di 2 tahun terakhir ini. Gitu. Kalau saya kan pengalaman di setahun terakhir. Ya, jadi lebih smooth jalannya. Nah, dan masukan juga kalau panitia diganti dengan orang-orang baru itu bikin bingung. Gitu. Jadi kalau bisa sih ada orang-orang lama di mix supaya nggak bingung gitu ngadainnya. Gitu. Dulu pengalaman saya dicemplungin kan bener-bener baru. Bener-bener baru, nggak ngerti apa-apa, nggak paham protokol Dewan Asuransi dan asosiasi lainnya, jadi bingung, jadi banyak buat kesalahan. Nah, kesalahan itu yang kita belajar, kita kurangi di tahun yang sekarang. Nah, saya harap di tahun depan juga dikombin dengan orang-orang lama, ya, supaya acaranya lebih lancar ya, lebih lancar. Dan kalau acara besar itu nyari duitnya juga harus lebih kencang dan itu nggak gampang di saat ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kondisi lebih bagus. Nah, tahun depan juga larangannya banyak nih. Iya. Pemilu. Tidak boleh ada acara outdoor sampai dengan bulan mungkin Juni. Gitu. Jadi perencanaannya itu ya pelaksanaannya baru bisa di Juni ke atas. Gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin nanti nggak dilibatkan lagi kan ke depannya. Cuma jadi penasehat. Lebih challenging tahun depan. Ada pemilu, dinamika pasar, ya. Lalu OJK sudah mulai reformasi, ya, perindustrian, uang lebih tight, ya, anggaran lebih tight. Jadi kalau untuk acara besar itu tantangannya itu. Tantangan juga besar. Lebih besar. Kalau tahun ini nggak terlalu menantang, ya. Karena kan kecil ya. Kecil, kita juga nggak hingar-bingar. Tapi lebih rapih ya. Di seluruh titik ada medianya. Jadi di seluruh titik itu muncul kita di koran setempat. Di setiap titik gitu. Kalau tahun sebelumnya mungkin waktu itu belum, jadi kita belajar dari kelemahan sebelumnya. Jadi tahun ini publikasinya jauh lebih hebat lah. Publikasi, lalu di presscon juga jauh lebih bagus. Dan terima kasih juga OJK juga datang support ya. Iya, luar biasa. 3 orang. Gitu. Nah, Pak Rio, pertanyaan terakhir nih. Tak ada gading yang tak retak ya. Betul. Nah, kalau Pak Rio punya standar bahwa sebagai ketua panitia tahun ini punya standar angka 10 gitu. Pelaksanaan yang sudah jalan ini menurut Pak Rio dia tahun ini. Iya. Tahun ini dengan segala keterbatasan ya. Dan waktu yang memang
kita rencanakan udah lama tapi ada Eksekusinya? ada perubahan ya, ada perubahan dari persetujuan dewan. Tahun ini saya nilai 8 deh. Lumayan, tahun ini lumayan sih. Smooth ya, nggak banyak ribut, smooth. Lalu kita berikan kepercayaan ke masing-masing anggota panitia ya untuk laksanakan tugasnya, pendampingan sponsor, dan itu so far sih lancar. 8,5 tahun ini. Nilai A lah ya berarti ya? Ya B plus lah. B plus lah. B plus gitu. ya? Gitu. Oke, itu penilaian jujur dari ketua panitia yang merencanakan sampai mengeksekusi dan harus evaluasi gitu kan, bahwa seperti itu. Nah, sahabat FI Asuransi, Hari Asuransi itu bukan satu-satunya kesempatan untuk mengedukasi. Tadi Pak Rio juga mengatakan bahwa kita perlu waktu yang panjang dan edukasi itu jalan terus-menerus. Cuma kita pengen Pak Rio ya, Hari Asuransi ini tetap menjadi semacam semacam titik tolak gitu loh, bahwa mengingatkan lagi. Jadi semacam waker gitu ya, alarm gitu bahwa kita punya Hari Asuransi loh, ayo edukasi betul. Lebih kuat lagi gitu ya. Bank punya hari sendiri, asuransi sudah punya gitu. Dan bukan hanya di Indonesia. Kalau bisa ini jadi api yang nyala terus untuk bakar semangat. Ya kan? Itu karena susah sekali loh bikin Hari Asuransi ini. Betul. Dan ini bukan hanya Indonesia, ini Asia. Iya, Asia gitu. Jadi kita tunggu tadi Pak Rio sebagai ketua panitia yang tahun ini dan terlibat di 2 tahun terakhir memberikan masukan dan harapan untuk tahun depan. Mudah-mudahan satu, gebiarnya tadi lebih besar. Yang kedua bahwa jangkauannya lebih luas Pak Rio. Lebih luas. Termasuk bukan hanya wilayah tapi juga jumlah orang yang terlibat untuk edukasinya. Dan yang ketiga adalah bahwa deepeningnya. Jadi bukan sekedar memberikan informasi atau materi yang dasar, tapi sampai kepada yang sudah mulai naik kelas lah, materinya naik kelas lah. Karena yang dialami Pak Rio tadi pertanyaannya sudah lebih teknikal ini. Sudah advance itu. Udah lumayan advance gitu. Oke, Pak Rio, kita sampai di akhir perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Rio. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk edukasi dan literasi asuransi. Iya, kita lanjut terus. Oke, tadi jaga api semangatnya. Sahabat TV Asuransi, itu perbincangan saya dengan Pak Rio Darante, Ketua Panitia Hari Asuransi 2023. Semoga apa yang kami perbincangkan ini memberikan manfaat pada Anda semua, memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh bahwa Hari Asuransi itu tahun ini udah yang ke-17 kali. Dan api semangat untuk edukasi dari pelaku asuransi masih tetap jaga. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya ya dengan tema yang tak kalah menarik. Salam.